Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Futuliyatul Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asik, dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan belajar bahasa Arab dari nol pada pertemuan yang ke-20. Di pelajaran kali ini kita akan kembali melanjutkan praktek i'rab yang terlewatkan ya. Nah, di video kali ini kita akan praktek i'rab jamak taksir ya. Baik, kita langsung masuk saja pada pembahasannya. Baik. Di dalam isim itu ya, di dalam kata benda, ketika di i'rab ada dua keadaan ya. Ada yang mabniyun, barisnya tetap nggak pernah berubah. Ada yang mu'rab ya, barisnya berubah. Nah, mu'rab ini dibagi menjadi tiga bentuk baris ya. Yang pertama adalah marfu, diwakili dengan dhammah secara umum, tapi ada juga yang mukaddarah, dikira-kirakan ya. Yang mana yang dikatakan marfu ini ya, kitabun. Dhammah ini namanya marfu, marodun ya. Kemudian yang kedua adalah keadaan mansub. Secara umum itu adalah fathah. Yang mana dikatakan mansub dalam kata kalimat di sini kitaban ya. Yang bunyi an ini namanya mansub. Marodan ya. An ini namanya mansub. Kemudian keadaan yang ketiga adalah majrur atau kasrah ya. Yang mana dikatakan majrur, kitabin, marodin. Nah, ini tiga tanda i'rab isim ya, marfu, mansub, dan majrur. Nah, bagaimana dengan jamak taksir ketika marfu, mansub, dan majrur? Kita akan praktekkan di video kali ini. Tapi sekarang kita masuk di sini jam'ut taksir. Nah, jam'ut taksir ketika dia keadaan yang pertama adalah marfu, bagaimana di i'rab dalam kalimat? Kita berikan contoh agar mudah kita pahami ya. Misluh contoh at-tullabu jududun ya. Para mahasiswa itu baru. Nah, ini contoh marfu'nya dalam bentuk kalimat mubtada dan khabar. At-tullabu ya, asal katanya ini adalah talibun. Jamaknya tullab. Nah, tullab ini namanya jam'ut taksir. Nah, ini mubtada dan jududun ini khabar. Asalnya ini adalah jadidun. Karena mubtadanya bentuk jamak, maka khabarnya juga dalam bentuk jamak. Ya, khabarnya juga dalam bentuk jamak. Nah, jamak ini khabarnya bentuk jamak taksir, boleh juga khabarnya bukan bentuk jamak taksir. Misalkan di sini mahiruna ya, pintar ya. Nah, di sini saya memberikan contoh dalam bentuk jamak taksir juga untuk khabarnya. Asal katanya adalah jadidun, jamaknya jududun. Baik, sekarang kita contohkan dalam i'rab ya kalimat ini satu persatu. Perhatikan di sini pertama tullabu ya, at-tullabu. Nah, kita identifikasi terlebih dahulu ya. At-tullabu ini dia sebagai apa ya? Nah, di kalimat ini dia di awal kalimat kita katakan mubtada ya. Mubtada itu selalu marfu. Maka kita katakan at-tullabu ya. Kita katakan mubtada'un ya. Mubtada, maka kita katakan marfu ya. Mubtada marfu'un. Setelah kita katakan marfu, maka kita sebutkan tanda marfu'nya itu dengan apa? Wa alamat raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ya, ala akhirih. Tanda marfu'nya itu adalah dengan dhamma az-zahirah, dhamma yang nampak di akhir. Yang mana dhamma yang nampak? Yang ini ya. Ini namanya ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Kemudian yang kedua jududun ya. Apa i'rabnya jududun? Kita katakan oh ini ada mubtada berarti ada khabar ya. Maka jududun kita katakan khabarun marfu'un ya. Khabarun marfu'un. Nah, setelah kita katakan marfu, kita sebutkan marfu'nya dengan apa? Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih. Ini ya, dhamma az-zahira ala akhirih.
jududun. Jadi jam'u taksir ketika dia marfu, maka marfu'nya itu adalah dengan dhammah, ya. Marfu'nya itu dengan dhammah. Jam'u taksir ketika dia marfu, marfu'nya dengan dhammah. Az-zahiratu ala akhirih. Bisa dipahami ya? Ini kedudukan yang pertama jam'u taksir ketika dia marfu, marfu'nya dengan dhammah. Sekarang kita masuk pada keadaan yang kedua, ya. Perhatikan di sini jam'u taksir dalam keadaan mansub. Bagaimana dalam keadaan mansub jam'u taksir itu? Kita berikan contoh di sini. Misluh, ya. Nasartu at-tullaba, saya menolong para mahasiswa. Nasartu fi'il, ya, dan fa'ilnya tu. At-tullab ini objek, ya, atau yang dikenai pekerjaan. Nah, sekarang kita i'rab masing-masing kata ini, ya. Perhatikan di sini kita ambil pertama dulu kata nasartu, ya. Di sini ada dua, nasara dengan tu, ya. Kita i'rab dulu nasara, nasar. Nah, ini fi'il madi, ya. Fi'il madi. Nah, fi'il madi itu selalu mabni. Nah, kita katakan fi'ilul madi mabniyun, ya. Kita katakan fi'il madi itu mabni. Mabninya dengan apa? Nah, kita lihat di sini mabniyun ala sukun, ya. Di sini sukun di akhirnya, maka kita katakan mabniyun ala sukun, ya. Mabniyun ala sukun. Baik. Kemudian tu di sini, tu ini adalah domir, ya, domir muttasil bersambung dengan nasara. Domir selalu mabni. Maka kita katakan watta'u domirun muttasilun. Jadi ta ini adalah domir muttasil. Kita katakan mabniyun, ya. Apa tanda mabninya? Mabniin ala dhammi, ya, fi mahalli raf'in fa'il. Mabninya itu adalah dengan baris dhammah. Mana baris dhammah? Yang ini, ya. Mabniyun ala dhammi. Fi mahalli raf'in fa'il. Kedudukannya di rafa sebagai fa'il, ya. Sebagai pelaku. Nasartu. Tu itu ana, ya. Kemudian berikutnya adalah at-tullab. At-tullab di sini kita sebutkan dulu kedudukannya sebagai apa? At-tullaba kedudukannya sebagai objek atau maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi selalu mansub, ya. Selalu mansub. Nah, kemudian kita katakan maf'ulun bihi mansubun. Jadi at-tullab maf'ulun bihi dia mansub. Setelah kita katakan mansub, kita sebutkan tanda mansubnya itu apa, ya. Wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu, ya. Fathah yang nampak ala akhirih, di akhirnya. Mana fathah yang nampak? Yang ini. Jelas fathahnya, ya, di akhir. Maka kita katakan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih. Jadi jam'u taksir ketika kedudukannya dimansub, maka mansubnya itulah dengan fathah az-zahira ala akhirih, ya. Ketika dia mansub dengan fathah. Bisa dipahami, ya, di sini. Baik. Kita masuk pada keadaan yang terakhir, ya. Keadaan yang terakhir itu ketika di majrur, ya. Jam'u taksir ketika di majrur, apa tandanya? Kita berikan contoh di sini. Mislu marartu bitullabi, saya lewat bersama para mahasiswa, ya. Marartu ini fi'il dan fa'il, bi huruf jar, at-tullab ini majrur di sini, ya. Nah, kita i'rab masing-masing kata ini. Kita uraikan satu persatu. Marartu, marar ini fi'il madi mabniyun, ya. Fi'il madi kita katakan marar fi'il madi mabniyun, ya. Fi'il madi kita katakan mabniyun, ya. Di sini mabniyun. Mabni dengan apa? Mabniyun ala sukun. Yang mana sukunnya ini, ya? Sukun,
mabniyun 'ala sukun. Nah, kemudian kita i'rab tu. Tu itu adalah dhamir muttasil ini ya, ta ini ya. Dhamir muttasil itu selalu mabni ya. Nah, kita i'rab di sini wa ta'u dhamirun muttasil. Jadi ta di sini sebagai dhamir muttasil ya. Dhamir muttasil selalu mabniyun. Apa tanda mabni ya? Kita katakan ala dhammi ya. Mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Dia mabni ala dhammi ini ya, dhamma mabniyun dengan dhamma ya. Barisnya tetap dengan dhamma, mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il. Kedudukannya di rafa sebagai fa'il. Tu ini adalah ana ya. Marartu, saya lewat. Ana di sini. Maka kita katakan fi mahalli raf'in fa'il, pelaku ya. Nah, kemudian kita i'rab bi ya. Bi ini huruf jar ya. Jar itu mabni juga. Nah, kita katakan harfun jar mabniyun alal kasri. Nah, jadi huruf jar, harfun jar mabniyun alal kasri. Mana al kasrinya yang ini ya? Afwan, yang ini ya, mabniyun alal kasri. Barisnya kasrah. Bi la mahala laha minal i'rab. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Kita hanya mengatakan mabniyun, selesai ya. Mabniyun dengan baris apa? Kasri, kasrah. Ya. Kemudian terakhir bitullabi. Nah, ketika ada huruf jar pasti ada isim majrur. Ada isim majrurnya. Nah, kita katakan di sini at-tullabu ismun majrur ya. Bi alba. Jadi isim majrurnya karena ada ba ini ya. Wa alamatu jarrihi, kita sebutkan jarnya apa? Wa alamatu jarrihi al-kasratu, ini barisnya salah ya. Al-kasratu az-zahiratu ala akhirihi. Kasrahnya itu jelas di akhir ini ya. Al-kasrah az-zahira ala akhirihi. Jadi ini kedudukan jam'u taksir ketika di majrur, maka majrurnya itu adalah dengan kasrah karena ada huruf jar di sini ya. Majrurnya itu dengan kasrah. Baik. Nanti bisa juga majrur dengan mudhafun ilahi juga ya. Berarti itu di contoh kalimat yang lain ya. Tapi iya, ini ya pembahasan kita tentang i'rab jamak taksir dari keadaan marfu, mansub, dan majrur. Bagi teman-teman yang belum paham, nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.